Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koran memiliki arti penting bagi sebuah organisasi atau lembaga. Salah satunya sebagai media propaganda. Fungsi propaganda inilah yang disadari penuh oleh para aktivis Sarekat Islam. Mereka secara masif bergotong royong untuk mendirikan surat kabar, termasuk melakukan pembelian perusahaan surat kabar dari perusahaan Tionghoa. Sejarawan muda Adi Tiawan Soeharto mengemukakan bahwa untuk mendukung propaganda Sarekat Islam, salah satunya dibutuhkan media massa berupa koran. Selain sebagai media propaganda, koran-koran pendirian dari perusahaan pers juga menjadi pertanda bahwa di kota tersebut telah berdirinya Sarekat Islam. Perjuangan kaum pribumi. Misinya menyebarkan propaganda Sarekat Islam dan sebagai gerakan simbol bahwa Sarekat Islam telah hadir di daerah tersebut. Propaganda Sarekat Islam yakni menyerukan kepada pribumi untuk bersatu dalam wadah Sarekat Islam. Tidak peduli profesi atau golongan, asalkan beragama Islam. Pungkas Aditya kepada Islam Today pada 11 Februari 2021. Aditya memberikan 2 contoh koran yang memiliki pengaruh dari propaganda yang cukup kuat. Koran tersebut adalah Utusan Hindia dari Surabaya dan Panjaran Warta dari Batavia, Jakarta. Surat kabar Utusan Hindia menjadi koran propaganda yang besar dan berpengaruh. Kepopuleran sosok Cokro Aminoto yang saat itu menjadi salah satu faktor pendukung besarnya pengaruh Utusan Hindia dalam skala nasional. Utusan Hindia ini kan memang atas nama CSI atau Sentral Sarekat Islam. Jadi secara politik dia lebih dapat di Utusan Hindia itu, tutur Aditya. Kan Cokro Aminoto itu sudah segala-galanya saat itu. Orang paling populer di Hindia Belanda ya beliau. Akhirnya mau enggak mau memang popularitas Utusan Hindia sebagai koran paling top pada saat itu. Sebagai perwakilan koran politik Islam, jelasnya. Ia juga menjelaskan pula tentang fungsi lain dari Utusan Hindia. Selain sebagai koran politik, koran ini juga berhasil merangkul kalangan pesantren ke dalam Utusan Hindia. Banyak ulama-ulama dari pesantren di Jawa Timur yang akhirnya bisa menyalurkan pemikirannya di koran. Mereka, yaitu Utusan Hindia, meminta pendapat ulama dari pesantren di sana untuk terus menuliskan kembali di Utusan Hindia. Jadi kayak ada apresiasi atau saling menghargai ulama sehingga ulama merasa terlibat, ucap Aditya. Kedekatan Utusan Hindia dan para ulama semakin erat pasca terjadinya kasus penistaan agama di Hindia Belanda. Pada tahun 1916, di Hindia Belanda terjadi 3 kasus penistaan agama yang begitu menggemparkan. Mulai dari perusakan masjid di Surabaya, hingga adanya ujaran yang menyebut agama Islam sebagai agama yang busuk. Maraknya penistaan agama di tahun 1916. Ada 3 peristiwa yang menggegerkan umat Islam. Pertama itu, ada orang Belanda yang bilang agama Islam itu busuk. Kedua, mengatakan bahwa Nabi Muhammad minum opium, makan ganja. Dan ketiga, perusakan masjid di Surabaya, ujar Aditya. Aditya mencontohkan salah satu media yang memiliki kemiripan konten dengan Utusan Hindia. Surat kabar yang dimaksud adalah Panjaran Warta di Jakarta yang dipimpin oleh Gunawan yang juga pendiri dari SI Batavia. Meskipun secara konten dinilai mirip dengan Utusan Hindia, namun dalam segi pengaruh masih di bawah Utusan Hindia. Panjaran Warta itu koran SI mirip Utusan Hindia, mirip secara konten, cuman dia kalah pamor dengan Utusan Hindia. Panjaran Warta hanya di Jawa Barat dan Batavia jelasnya. Lalu media dakwah.
koran-koran SI tidak hanya berkutat pada masalah politik dan pemikiran. Beberapa koran SI juga menjadi media dakwah yang hal ini dikarenakan konten-kontennya memuat tentang masalah keagamaan. Salah satu fungsi koran sebagai media dakwah dilihat pada sejumlah koran SI seperti Cermin Islam, Jakarta, dan Medan Muslimin, Solo. Popularitas media muslimin dinilai mampu menyamai utusan Hindia secara simbolik nasional. Itu antara Medan Muslimin dan utusan Hindia. Itu sama-sama gede karena dia ada cabangnya di Malaysia, juga sampai di Kalimantan, ujar Aditya. Sama halnya dengan utusan Hindia, Medan Muslimin juga termasuk koran yang memiliki basis di pesantren. Beberapa pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur bahkan menjadi pelanggan tetap Medan Muslimin. Rubrik koran yang memuat tentang keagamaan dinilai menjawab keresahan dari keresahan yang muncul di antara umat Islam. Aditya mengatakan bahwa Medan Muslimin merupakan first newspaper yang membahas tentang masalah-masalah keagamaan yang penting pada saat itu. Berbagai pertanyaan seperti boleh tidaknya seorang muslim bercelana panjang. Sebab celana panjang merupakan pakaian Belanda. Kemudian, aturan poligami dalam Islam itu bagaimana? Mengingat praktik ini cukup banyak dilakukan masyarakat. Medan Muslimin dijadikan langganan para santri menjadi first newspaper yang memang kontennya khusus agama. Mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kegelisahan orang saat itu seperti poligami. Aturan poligami kayak bagaimana? Ujarnya. Di Solo, selain Medan Muslimin, berdiri pula koran milik Muhammadiyah cabang Solo, yakni Cahaya Islam. Koran yang kontennya juga memuat tentang konten-konten keagamaan. Keberadaan koran dakwah sebenarnya cukup banyak, hanya saja belum semuanya bisa terlacak. Salah satu koran yang misi dakwah ditemukan di Jakarta dengan hadirnya koran Cermin Islam. Saat itu, Cermin Islam pernah mensupport dari Medan Muslimin. Mereka bilang kami terinspirasi dari Medan Muslimin. Pungkas Aditya, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.